Assalamualaikum teman-teman. Nah, jumpa lagi dengan saya Fitri Dwi Hartati pada pembahasan UP 2022. Nah, alhamdulillah pada bagian awal tadi telah saya sampaikan berita bahagia bahwa alhamdulillah pada tahun ini saya berhasil lulus UP PPG pada tahun lalu ya, pada tahun 2022. Dengan drama yang luar biasa, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan PPG Daljab kategori 2 pada tahun 2022 yang lalu. Udah setahun yang lalu ya. Nah, jadi di sini video kali ini saya akan sharing pengalaman saya pribadi mengerjakan soal UP dalam waktu 3 jam 120 soal ya. Nah, di situ saya merasakan bahwa banyak hal yang sepertinya harus saya sharing supaya mungkin akan menjadi pengalaman teman-teman, khususnya yang belum pernah melaksanakan UP. Karena mungkin teman-teman yang akan melaksanakan retaker itu udah kebayang soalnya gimana, jadi hanya untuk mempersiapkan diri saja. Tapi teman-teman yang belum UP mungkin baru dengar dari teman-temannya, soalnya gimana ya gitu, dan belum ada mungkin ya punya soal atau gambaran soal itu kayak mana persisnya. Nah, di sini mungkin Fitri akan mencoba untuk memvisualisasikan gimana sih soal yang keluar itu seperti apa. Nah, jadi teman-teman, sebelum saya sampai ke soalnya, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, soal UP PPG khususnya bagian pedagogik ya yang akan kita bahas sekarang itu jauh berbeda dengan soal-soal yang beredar di video-video YouTube sebelumnya. Nah, jadi sebelumnya kan saya juga belajar tuh di video-video YouTube ataupun di Telegram gitu ya. Soal-soal yang keluar itu cukup mudah untuk dipahami. Nah, tapi ketika saya melaksanakan ujian PPG, itu soal-soal yang keluar itu luar biasa ya. Nah, luar biasa analisisnya dan luar biasa panjang sekali. Nah, itu mungkin perbedaannya. Jadi ketika kita membahas soal-soal yang ada di YouTube yang beredar itu soal-soalnya pendek ya. Nah, ini soalnya panjang banget. Hampir semua soal pedagogi itu kayak panjang banget, cuma 1-2 kayaknya yang pendek gitu loh. Itu yang membuat sebenarnya tingkat kesulitan mengerjakan soal UPPG khususnya bagian pedagogik. Sedangkan bagian profesional mungkin bisa menyesuaikan untuk bidang masing-masing ya. Nah, langsung saja, sepanjang apa sih Fit? Kayak kita langsung aja, mungkin saya ada soal yang mungkin menggambarkan soal-soal PPG. Nah, nanti juga akan saya jelaskan perbedaan soal yang saya tampilkan dengan soal Persib PPG yang ada. Karena khusus saya nggak hafal ya guys soalnya. Jadi hanya saya menerawang. Oh gini loh kira-kira guys soalnya. Nah, langsung saja. Sebelum belajar kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ini soalnya. Indikator ketercapaian KD yang tertulis pada RPP Guru Fisika antara lain adalah menganalisis fenomena fisika menggunakan konservasi momentum sudut dan melakukan percobaan konservasi momentum sudut secara kompak dan kerjasama. Untuk mencapai IPKD tersebut, guru melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, ini soal seperti ini tuh sangat banyak sekali. Ya, jadi mungkin yang dibedakan hanya metodenya atau strateginya. Pokoknya modelan kayak gini tuh banyak. Awalnya, ini mirip ya sama soal PPG yang saya dapatkan kemarin. Di paragraf pertama itu dijelaskan tentang IPKD-nya. Nah, jadi KD-nya, IPK-nya, dijelaskanlah permasalahan yang dihadapi. Nah, kemudian bahkan ditambahkan sebenarnya. Jadi ini kan cukup pendek ya. Cuma dua paragraf. Nah, Fit ini kan panjang ya, kecil-kecil tulisannya. Nah, soal UP juga kayak gitu. Jadi memang kecil-kecil juga dan sepanjang ini. Nah, tapi ini biasanya nggak dua paragraf, nggak 2 baris gini ya. Tapi lebih dari 2 baris. Nah, biasanya di awal itu dijelaskan tentang modelnya. Misalkan mau pakai model discovery learning. Misalkan ya. Jadi sebelum mereka sampai ke sini biasanya modelnya juga dicantumkan. Atau misalkan soal itu menanyakan model, berarti opsionalnya yang panjang. Kita fokus ke satu soal ini dulu. Nah, modelan kayak gini biasanya di awal itu dikasih keterangan. Misalkan pendekatannya. Jadi paragraf, kalimat pertama, baris pertama, kedua, ini mungkin barisnya 4. Itu menceritakan tentang pendekatan yang digunakan. Jadi sebelum sampai ke indikatornya itu dijelasin dulu. Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang A, B, C, D. Jadi banyak gitu, dijelasin dulu kayak teorinya gitu.
Jadi guys, kalau kita nggak paham teorinya, membaca ini tuh kayak buat kita mikir lagi gitu. Padahal itu sebenarnya cuma openingnya yang saya pahamin ya setelah saya mengerjakan soal UP. Nah, karena memang kemarin itu saya kurang paham juga tentang teori model-modelan strategi, jadi itu makin buat saya susah. Aduh, kok panjang banget. Jadi saya memahami satu paragraf ini dengan rumit karena di awalnya itu ada teori dan dengan bahasa yang saintifik banget, bukan bahasa sehari-hari. Istilah-istilah sains itu keluar gitu. Itu mungkin gak hanya di fisika ya, di mata pelajaran lain pun kayaknya sama, tipikalnya seperti itu. Kemudian baru dicantumkan KD-nya. Nah, diberikan langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini bukan soalnya, tapi diberikan langkah-langkah. Misalkan ini ya, soal ini. Langkah pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan penilaiannya, termasuk penilaian kekompakan dan kerjasama. Yang kedua, siswa-siswa mencermati video seperti penerapan konservasi momentum dan membuat daftar pertanyaan. Mencermati peragaan seorang siswa dengan duduk di kursi putar, kemudian merentangkan tangannya sambil berputar, lalu melipat tangannya sambil berputar. Secara berkelompok, siswa-siswi melakukan diskusi menemukan penyelesaian permasalahan pada LKPD. Guru menilai sikap kompak dan kerjasama siswa saat berdiskusi dalam kelompoknya. Siswa-siswa bersama guru membahas dan menarik kesimpulan dari persoalan yang disajikan dalam LKPD. Panjang ya? Kira-kira teman-teman setelah saya membacakan atau teman sendiri yang membacakan, paham nggak dari 1 sampai 6-nya? Nah, karena panik, kalau saya pribadi kemarin itu nggak paham. Kalau nggak paham artinya ketika saya memahami satu karena nggak tahu soalnya, saya bingung. Nah, kemudian soalnya ternyata apakah langkah-langkah pembelajaran fisika di atas termasuk konseptual dan berbasis TPACK sesuai TPACK ya. TPACK sesuai indikator sikap pengetahuan dan psikomotor. Nah, ini soalnya. Nah, jadi kalau saya, ini tips ya. Tips yang saya sajikan mungkin bagi teman-teman sebagai alumni PPG, baca dulu deh soalnya. Jadi ini dulu yang dibaca. Pahamin dulu soalnya mau apa, kemudian lihat sebentar opsinya ke arah mana. Setidaknya baca opsi A. Itu kalau saran dari saya. Nah, setelah Anda tahu, teman-teman tahu soalnya, kemudian opsinya tuh modelan kayak gimana, baru teman-teman cermati soalnya dengan baik. Tapi juga scanning. Ya teman-teman, jangan terlalu berlama-lama. Karena kan waktu yang kita butuhkan itu sebenarnya kurang dari 1,5 menit ya. 120 soal dalam waktu 180 menit. Itu kan kira-kira nggak nyampe 2 menit satu soalnya, dan 1,5 menit itu waktunya sangat singkat sekali ya teman-teman. Jadi harapannya teman-teman itu udah paham sebenarnya konsep semua strategi, semua modelan dengan bahasa-bahasa yang saintifik. Jadi kayak cuma scanning doang itu udah paham, bagusnya kayak gitu. Kemudian baru mencermati indikatornya dan memahami setiap langkah-langkah ini. Nah, kalau di soal ini kan ditanyain apakah langkah-langkahnya itu udah kontekstual sama TPACK. Nah, di soal ini kan mudah tuh, ini opsinya pendek-pendek ya. Ini mungkin hanya 1 dari 70 soal mungkin yang soalnya seperti ini. Tapi soal-soal yang kebanyakan yang saya temui itu, di sini opsi itu panjang banget. 2 baris ataupun 3 baris. Nah, jadi jarang cuma 1 baris kayak gini dan pendek banget. Biasanya tuh 2 baris dan 3 baris. Itu panjang banget. Jadi memang perlu kita tahu soalnya apa, kemudian arah dari opsionalnya apa. Itu saran dari saya ya teman-teman. Kemudian memang membaca scanning soal tapi tetap memahaminya. Jadi fokus teman-temannya. Jadi soal dibaca dengan scanning tapi tetap tahu intisarinya apa. Nah, pada soal ini menurut teman-teman jawabannya apa? Nah, ini mungkin untuk guru fisika ya. Nah, nggak apa-apa juga, tapi guru-guru yang lain mungkin dapat gambaran ya gimana sih cara menyelesaikan atau gambaran soal dari soal pedagogiknya. Nah, di sini ternyata jawabannya adalah belum perlu ditambahkan praktikum dan penilaian kinerja. Nah, jawabannya C, teman-teman. Kenapa? Nah, jadi ini kan sebenarnya teoritis banget ya. Dan ini juga pendapat kita pendapat kita doang. Pendapat kita kan pasti beda-beda. Tapi kuncinya ada di mana, Fit? Kuncinya adalah di sini, di indikatornya. Ini menganalisis. Ketika ternyata ini menganalisis dan soalnya ternyata hot, itu sangat berguna banget. Nanti bisa mencari di sini yang mana sih yang hot. Kemudian sebenarnya penekanannya di sini, melakukan percobaan. Nah, di sini kan belum ada percobaan ya.
baru peragaan, mencermati peragaan, demonstrasi. Jadi berarti masih kurang, belum ada proses percobaannya. Jadi perlu dilakukan kegiatan praktikum. Nah, yang praktikum kan cuma opsi C ya teman-teman. Nah, ketika praktikum tentu penilaiannya penilaian kinerja. Nah, mudahnya untuk menjawab soal ini seperti ini. Tapi saya ingatkan lagi, ini baru contoh yang kita sajikan. Realnya soal PPG itu seperti yang kita sampaikan tadi, panjang banget. Jadi di atas ini masih ada teori, baru intisari KD IPK KD-nya, diberikan langkah-langkah, kemudian diberikan opsional. Ya, itu untuk penjelasan yang pertama. Kemudian teman-teman, masih di soal ini, tapi terkadang yang ditanyakan itu bukan langkah-langkah. Artinya apakah langkah-langkahnya benar itu ini ya. Terkadang yang ditanyakan adalah bagian mana dari langkah-langkah tersebut yang kurang cocok. Nah, yang kurang cocok opsinya tuh bukan langkah 1, langkah 2, langkah 3, 4, 6 gitu, bukan. Tapi lebih ke penjelasan. Misalkan ya teman-teman, anggap ini, soalnya tidak seperti ini, tapi bagian mana langkah-langkah tersebut yang tidak sesuai dengan indikator, katanya misalkan gitu. Nah, jadi teman-teman itu menganalisis langkah-langkahnya. Apa yang dianalisis? Fit opsionalnya sebenarnya. Bukan yang di sininya. Yang di sininya tuh lebih ke paham materi paham soalnya, tapi yang dianalisis itu sebenarnya opsionalnya. Jadi bisa nggak Fit baca opsionalnya itu cuma satu aja, artinya cuma baca opsional A doang? Kayaknya nggak bisa teman-teman, memang harus dibaca semuanya karena kita mencari yang terbaik dari yang baik. Nah, dan tidak sependek ini teman-teman, panjang. Kira-kira teman-teman kegambar ya gimana runyamnya soal pedagogiknya. Nah itu, jadi contohnya gimana? Contohnya misalkan yang tadi ya, mana apakah yang tidak sesuai dengan permasalahan gitu ya. Jadi misalnya dikasihnya gini. Jadi misalkan A itu adalah Bu Ani sebaiknya tidak menggunakan model A, tapi menggunakan model B. Karena langkah-langkah pembelajaran pada model B adalah AABBC gitu kan. Kemudian seharusnya penilaian dilakukan adalah ini. Sepanjang itu teman-teman, jadi ada kompleks. Bisa dia mengubah model dan mengubah penilaian. Nah, itu ABC-nya tuh ada semua. Di B misalkan seharusnya dia menggunakan metode ini, dan menurutnya gini. Nah, itu yang buat runyamnya. Jadi yang mana yang benar ya? Bukan yang paling panjang ya teman-teman, tapi yang mana yang paling pas dan yang mana kayaknya yang sesuai. Fokusnya, trik dari saya adalah lihat KKO dari indikatornya. Nah, ini kan menganalisis, ini melakukan percobaan. Ini juga kunci sebenarnya untuk mengeliminasi untuk mengeliminasi opsionalnya. Nah, gitu ya mungkin gambaran dari saya untuk salah satu model dari soal pedagogik. Nah, karena ini udah cukup lama ya teman-teman, udah 3 model yang lain, mungkin akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Semangat terus untuk teman-teman yang akan PPG pada Februari ya. Semoga teman-teman Retaker cepat lulus dan teman-teman yang baru pertama kali UP juga dimudahkan, bisa lulus sama-sama. Salam PPG dari saya, Fitri Dwi Hartati. Assalamualaikum.